yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000. Nah, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Atau bisa dibilang iseng mas milih iPhone gitu Pak? Enggak ada iseng. Lalai nomor berarti Pak? Enggak juga. Gimana apa dong? Jadi asal pilih aja gitu Pak? Iya. Asal pilih? Asal pilih. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus. Dikerjakan, baru setelah rampung, baru ditebas. Dicari-cari. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Jangan banyak-banyak membuat perda. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Pengennya fleksibel, cepat merespon setiap perubahan. Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Di kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Nah, ini orang lapangan yang ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Ada wacana pergeseran anggaran karena kita tetap mengedepankan Formula E. Akhirnya ada anggaran revitalisasi sarana prasarana olahraga yang harus dipotong. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Hati-hati menangani hal yang kecil, yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana. Penting sekali, penting sekali, penting sekali. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal kok. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus. Dikerjakan, baru setelah rampung, baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi. Yang namanya mata anggaran itu 57.000. Mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita. Kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah
Hanya waktu tinggal 2 bulan dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari? Pelaksanaannya bulan Maret. Selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat, kita besok DIPA kita serahkan. Dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede. Kementerian PU pasti langsung lelang paginya. Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah berapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali. Sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Saya cek LKPP yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip. Ini ada ketua DPRD. Benar. Gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Ini saya pesan juga kepada ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga gubernur, bupati, dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Cepat merespon setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Sekarang menteri mau membuat peraturan menteri, permen boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi,
yang kerjaannya justru memeras birokrat.